sembuh, cepat bisa kembali ke sekolah, belajar bersama kita, bermain bersama ya. Kita doakan semoga Bagas cepat. Kalau malam cepat tidur, jangan begadang ya, itu tidak baik untuk kesehatan. Baik untuk Bagas, untuk kita doakan. Tanah airku Indonesia. Siap caranya ya, nanti sudah siap. Baik anak-anakku, pada pelajaran sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang mari kenali hewan sekitar. Ya, sudah Ibu pelajari. Kenali hewan sekitar, maksudnya yang ada di sekitar kita. Ibu punya gambar di sini.
punya gambar. Nanti siapa yang ditanya jawab. Sida, ini gambar apa? Ayam. Bagaimana bunyinya ayam? Kukuruyuk. Nah, siapa yang memelihara ayam di rumahnya? Oh, memelihara ayam semuanya ya? Iya. Ini ayam ini beranak apa bertelur? Telur. Aiman, apa ini? Gambar apa? Kambing. Siapa yang memelihara kambing di rumahnya? Oh, Edwin memelihara kambing. Apa makanannya kambing, Edwin? Rumput. Kambing ini beranak apa bertelur? Beranak. Mel, gambar apa ini, Mel? Sapi. Ada yang pernah lihat sapi? Ya, ini sering kita lihat ya. Adakah yang memelihara sapi di sini? Oh, Edwin juga. Memelihara kambing juga. Ya, memelihara sapi. Apa makanannya sapi? Rumput. Ini beranak apa bertelur? Oke, beranak. Sudah pintar semua. Ini apa namanya? Kuku. Ini kenapa ibu bilang cantik? Karena ini warnanya. Biasanya kuku-kuku itu berwarna-warni. Cantik ya. Seperti kalian semua yang cewek-cewek cantik ini. Pernah lihat kuku-kuku semua? Ini beranak apa bertelur? Oke. Ada yang melihara kucing di rumahnya? Iya. Dikasih makan apa ini kucing? Yang memelihara kucing atau hewan lainnya di rumah harus diberi makan ya. Kasihan kalau tidak diberi makan. Ini kucing beranak apa bertelur? Beranak. Ya, halaman 37 bab 2. Ini, ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Sudah dibuka semua? Ada tujuan pembelajaran. Tujuan dari kalian belajar bab 2. Ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Coba ibu minta tolong dibacakan yang dekat ini, Aiman. Tujuan pembelajaran yang pertama apa, Aiman? Ya, terima kasih. Yang kedua, ibu minta bantuannya dibaca arsi. Skema. Oke, yang terakhir, Dita. Bisa kelihatan? Ya, ini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan dari kita belajar dari ayo mengenal siklus pada makhluk hidup. Namun sebelum pada penjelasan lebih lanjut, ibu akan memutar video. Mari kita saksikan bersama. Sudah belajar di rumahnya Kak Soraya. Apa itu berkembang biak? Menghasilkan keturunan. Oke. Terus selanjutnya, mengapa makhluk hidup itu perlu berkembang biak? Kenapa, Edwin? Untuk mempertahankan keturunannya. Terus ada lagi, Arsi, kenapa perlu berkembang biak?
seperti video yang Jawa ya. Coba dibaca dulu. Ibu mau tahu, coba dibaca Siva, yang nyaring Siva. Harimau Jawa adalah hewan yang umumnya ada di pulau. Terus Pulau Jawa. Pulau Jawa, harimau Jawa duanya Dinyatakan punah sekitar tahun 1980. Saat penduduk semakin padat, berkurang hutan mulai berkurang. Hutan-hutan berkerubutan dengan perumahan dan perkebunan. Harimau Jawa saat itu mulai kehilangan rumahnya. ya, sudah diganti Aiman. Selanjutnya paragraf 2. Harimau ini senang memangsa rusa, namun banyak rusa yang terkena penyakit. Hal tersebut menyebabkan jumlah makanannya terus berkurang. Perburuan jadinya ini menjadi penyebab punahnya hewan ini. Ya, jadi contoh dari hewan yang punah, dinyatakan punah. Ini harimau Jawa. Ini hanya contoh satu saja, harimau Jawa yang adalah dulunya ada di Pulau Jawa, dinyatakan punah kita tahun 1980. Dan masih ada hewan-hewan lagi yang punah yang tadi ada di video itu. Bagaimana kalau makhluk hidup itu tidak berkembang biak, yaitu akan terjadi punah, tidak akan ada lagi kalau punah. Makanya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang di siklus makhluk hidup. Di sini ada siklus makhluk hidup. Berkembang biak dan punah. Makhluk hidup butuh berkembang biak untuk mempertahankan keturunan atau jenisnya di bumi. Kalau tidak berkembang biak akan punah, tidak akan ada lagi. Ini adalah apa yang terjadi jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan. Makhluk tersebut akan mengalami kelangkaan dan kepunahan. Salah satunya terjadi pada burung dodo. Burung dodo di sini. Juga terjadi pada pohon cendana yang ada di NTT. Pohon cendana ini sangat mahal. Apa kalian pernah melihat? Tidak ya. Burung dodo apa pernah melihat? Nah, makanya dibutuhkan harus makhluk hidup itu berkembang biak. Sekarang siklus makhluk hidup. Siklus hidup merupakan seluruh rangkaian tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama masa hidupnya. Siklus makhluk hidup digambarkan seperti sebuah lingkaran, seperti gambarnya di buku itu ada. Terus siklus setiap makhluk hidup berbeda. Ada siklus hidup manusia. Yang kedua siklus hidup tumbuhan. Yang ketiga ada siklus hidup hewan. Yang akan kita bahas pertama siklus hidup manusia. Nih, siklus hidup manusia, perhatikan semua. Perhatikan semua ke depan. Jadi perkembangbiakan manusia itu diawali dengan janin. Janin di situ berada dalam rahim ibu. Selama berapa bulan? 9 bulan. Rata-rata 9 bulan atau 9 bulan 10 hari. Jadi kalian ini semua berawal dari janin, berada dalam perut ibu kalian semua ya, mendapat oksigen dan nutrisi melalui plasenta ya, plasenta atau
Bunda bilang apa itu? Ucil, ya, plasenta. Nah, selanjutnya setelah janin berusia 9 bulan 10 hari, kemudian dilahirkan sama ibu kalian. Jadilah bayi yang baru lahir bergantung pada orang tua karena belum masih bisa apa-apa ya. Terus hanya bisa menangis dan belum dapat berjalan. Jadi apa-apa nangis, haus nangis, lapar nangis, tidak bisa sendiri, masih butuh bantuan orang tua. Selanjutnya setelah kalian dikasih makan, dikasih minum, susu dan segala macam, tumbuh menjadi anak-anak, sudah dapat berkomunikasi dan mengenal lingkungan, mulai mandiri. Seperti kalian ya, masa sudah SD masih nangis, mau makan lapar nangis, tidak kan? Kalau lapar dia makan sendiri, kalau haus ya minum sendiri ya. Kalau sakit masih butuh bantuan orang tua ya. Setelah anak-anak kemudian berkembang menjadi dewasa seperti ibu punya kerja ya, sudah dianggap mampu berpikir matang, dapat memilih yang terbaik untuk hidupnya. Manusia dewasa sudah mulai membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Jadi setelah anak-anak kemudian jadi dewasa, kemudian sudah mendapat pasangan, terus kawin, terus punya anak lagi. Jadi begitulah siklus perputaran, kembali lagi ke janin lagi ya, paham ya? Ya, lanjut. Siklus itu untuk siklus hidup manusia. Yang kedua, siklus hidup tumbuhan. Jadi yang kedua, kalau tadi ada manusia, sekarang siklus hidup tumbuhan. Gambar yang pertama ini gambar siklus hidup apa ini? Ibu apa? Apel berangkatnya dari biji. Biji. Kemudian bijinya berapa? Setelah itu tumbuh tunas. Yang nomor berapa? Solpun. Nah itu tumbuh tunas. Kemudian pohon apel kecil. Setelah itu kalian siram terus, dikasih pupuk. Kemudian pohon apel yang berbunga, nantinya berbunga. Kalau sudah berbunga berarti akan berbuah, akan menjadi buah. Nah ini sudah pohon apel yang berbuah. Dimakan kalian lagi apelnya, dimakan sama kalian, bijinya ditanam lagi, terus seperti itu. Namanya siklus perputaran yang tidak akan pernah habis ya. Lanjut, gambar yang kedua. Ada buah apa di sini? Buah tomat. Kalian suka makan tomat? Ini bagus, tomat mengandung vitamin C ya, baik untuk kesehatan. Jadi tomat sama juga dengan apel, mulai dari biji, terus biji berakar dan bertunas. Pohon tomat kecil, pohon tomat dewasa. Selanjutnya pohon tomat berbunga ya. Terus tomat mentah jadi lagi, tomatnya dimakan, bijinya dibuang, ditanam lagi dan seterusnya. Ini namanya siklus perputaran yang tidak akan pernah habis ya. Lanjut, siklus hidup manusia sudah, siklus hidup tumbuhan sudah. Tinggal kurang satu apa? Siklus hidup hewan. Mari kita bahas tentang siklus hidup hewan. Lah, apa ini? Kalian suka kucing? Ada yang merawat kucing, memelihara kucing? Oh iya, iya bagus.
jadi anak kucing. Setelah jadi anak kucing, kemudian berkembang lagi menjadi kucing dewasa. Kemudian beranak lagi dan seterusnya. Ya, tentang tadi siklus hidup dari manusia, siklus hidup dari tumbuhan, dan siklus hidup dari hewan. Halo. Dua. Yang sama ya, yang sama. Dan membandingkan siklus hidup makhluk hidup. Yang tabel pertama itu persamaan siklus hidup. Apa persamaannya? Nah, ada tumbuhan, ada hewan, manusia. Apa persamaan dari tiga itu? Yang tabel nomor 2 perbedaan. Kalau tadi persamaan, kalau sekarang perbedaan ya. Ditaruh di kolomnya masing-masing. Tumbuhan bagaimana persamaannya, hewan bagaimana, manusia bagaimana. Sambil ditulis nama, nomor absen, dan kelasnya. Ini 3. Ya. Kalau ada yang belum dipahami, silakan.
selanjutnya yang akan kita pelajari untuk minggu depan yaitu siklus hidup